Halo, perkenalkan, nama saya David Sanjaya Arta. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kata berimbuhan. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, apa sih itu kata berimbuhan? Kata berimbuhan adalah kata dasar yang sudah mendapat imbuhan. Oleh karena itu, kata ini akan mengalami perubahan bentuk, fungsi, dan juga makna. Imbuhan memiliki fungsi untuk memberikan dan memperkuat makna dan tujuan dari kata dasar yang dikenai dengan imbuhan tersebut. Imbuhan atau afiks adalah bunyi yang ditambahkan pada awal, akhir, maupun tengah kata atau gabungan antara tiga imbuhan tersebut untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Untuk jenis-jenis imbuhan terdapat yang pertama, awalan atau prefiks. Yang kedua ada akhiran atau sufiks, yang ketiga ada sisipan atau infiks, dan yang terakhir yang keempat ada awalan dan akhiran atau konfiks. Awalan atau prefiks, imbuhan prefiks atau disebut juga imbuhan awalan adalah sebuah imbuhan yang dibubuhkan atau ditambahkan pada awal kata dasar. Imbuhan-imbuhan yang merupakan awalan diantaranya meng, ber, ter, pe, ti, dan ke. Untuk contoh katanya, mengejar, bermimpi, bermain, bercerita, terbawa, terjatuh, penulis, pemarah, kedua, dilempar, dan sebagainya. Berikut saya berikan contoh kata berimbuhan awalan atau prefiks dalam kalimat. Yang pertama, Anton sedang bermain sepak bola dengan teman-temannya. Kata bermain mendapatkan imbuhan awalan atau prefiks dengan kata dasarnya main, dan ditambah awalan ber, sehingga menjadi bermain. Yang kedua, Lionel Messi memenangkan gelar pemain terbaik dunia ketiganya di 2019. Kata terbaik mendapat imbuhan awalan dengan kata dasar baik dan mendapat imbuhan awalan ter, sehingga menjadi terbaik. Yang ketiga, Tony menjadi anak yang pemarah semenjak dia beranjak dewasa. Kata pemarah mendapat imbuhan awalan dengan kata dasar marah dan mendapat imbuhan awalan pe, sehingga menjadi pemarah. Yang terakhir, bunga mawar itu disiram ibu setiap hari. Kata disiram mendapat imbuhan awalan dengan kata dasar siram dan mendapat imbuhan awalan di, sehingga menjadi disiram. Selanjutnya, akhiran atau sufiks. Sufiks adalah imbuhan dalam suatu kata yang mana posisinya berada di belakang atau di akhir kata tersebut. Imbuhan-imbuhan yang merupakan akhiran diantaranya an, kan, dan i. Untuk contohnya, makanan, masakan, dengarkan, lengkapi, awali, akhiri, pukulan, buatkan, biarkan, getaran, jawaban, kirimkan, dan sebagainya. Berikut untuk contoh kata berimbuhan akhiran atau sufiks dalam kalimat. Yang pertama, aku masih menunggu jawaban dari dia hingga saat ini. Kata jawaban mendapatkan imbuhan akhiran dengan kata dasarnya jawab dan mendapat imbuhan akhiran an, sehingga menjadi jawaban. Yang kedua, pukulan petinju itu sangat kuat. Kata pukulan mendapatkan imbuhan akhiran dengan kata dasar pukul dan mendapat imbuhan akhiran an, sehingga menjadi pukulan. Lemparkan lembing itu sejauh mungkin. Kata lemparkan mendapat imbuhan akhiran dengan kata dasar lempar dan mendapat imbuhan akhiran kan, sehingga menjadi lemparkan. Contoh yang terakhir, di halaman rumahnya ditanami pohon rambutan yang membuat suasana menjadi lebih segar. Kata tanami mendapat imbuhan akhiran dengan kata dasar tanam dan mendapat imbuhan akhiran i, sehingga menjadi tanami. Untuk selanjutnya, sisipan atau infiks. Infiks atau sisipan adalah salah satu dari jenis-jenis imbuhan yang diletakkan di tengah bentuk dasar. Untuk contoh infiks adalah el, dan Biasanya, sisipan atau infiks terletak pada suku pertama kata dasarnya yang memisahkan konsonan pertama dengan vokal pertama suku tersebut. Untuk contoh katanya, temurun, telunjuk, temali, gemetar, gemuruh, genderang, seruling, serabut, gerigi, dan sebagainya. Berikut contoh kata berimbuhan sisipan atau infiks dalam kalimat. Yang pertama, serabut kelapa dapat diolah menjadi berbagai jenis kerajinan. Kata serabut mendapatkan imbuhan sisipan
dengan kata dasarnya sabut dan mendapat sisipan er, sehingga menjadi serabut. Contoh yang kedua, tubuhnya gemetar karena kedinginan. Kata gemetar mendapatkan imbuhan sisipan dengan kata dasarnya getar dan mendapat sisipan sehingga menjadi gemetar. Contoh yang ketiga, dalam kegiatan pramuka, semua anggota diwajibkan menguasai tali temali. Temali terdapat imbuhan sisipan dengan kata dasarnya tali dan mendapat imbuhan sisipan sehingga menjadi temali. Dan contoh yang terakhir, suara seruling itu sangat merdu sekali. Kata seruling mendapatkan imbuhan sisipan dengan kata dasarnya suling dan mendapat imbuhan sisipan sehingga menjadi seruling. Dan untuk yang terakhir, awalan dan akhiran atau konfiks. Imbuhan gabungan atau konfiks adalah imbuhan yang terletak pada awal kata dan akhir kata sekaligus. Imbuhan-imbuhan yang merupakan awalan dan akhiran diantaranya kean, beran, pean, peran, dan senya. Untuk contohnya, kekerasan, pekerjaan, perkataan, secepatnya, pemeriksaan, pendaftaran, berpergian, dan sebagainya. Berikut untuk contoh kata berimbuhan awalan dan akhiran atau konfiks dalam kalimat. Yang pertama, Wati selalu berpergian ke luar negeri setiap tahun. Kata berpergian mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran. Dengan kata dasarnya pergi dan mendapatkan imbuhan awalan ber dan imbuhan akhiran an sehingga menjadi berpergian. Contoh yang kedua, perjuangan kita belum selesai. Dengan kata dasarnya juang dan mendapat imbuhan awalan per dan juga mendapat imbuhan akhiran an sehingga menjadi perjuangan. Contoh yang ketiga, sebaiknya kamu harus istirahat. Kata sebaiknya mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran dengan kata dasarnya baik dan mendapat imbuhan awalan se dan juga mendapat akhirannya sehingga menjadi sebaiknya. Dan contoh yang terakhir, perbuatan yang telah kamu lakukan itu sangat tidak terpuji. Kata perbuatan mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran. Dengan kata dasarnya buat dan terdapat imbuhan awalan per dan juga imbuhan akhiran an sehingga menjadi perbuatan. Untuk selanjutnya ada bentuk terikat. Bentuk terikat merupakan bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Jenis ini penulisannya harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Untuk contohnya, pasca, pra, maha, sub, anti, antar, non, dan sebagainya. Berikut untuk contoh kata dalam bentuk terikat. Untuk contohnya itu ada antar kota, antar teman, prasejarah, prajabatan, mahakarya, mahasiswa, mahaguru, subbab, subkelas, nonaktif, pasca gempa, dan sebagainya. Adapun catatan pengecualian kata, Maha Esa, dan kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Untuk contohnya, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Kapan sih bentuk terikat itu diikuti dengan tanda hubung? Yaitu bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Untuk contohnya, misalkan Pro Barat, Pasca Perang Dunia II, Se-Indonesia, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai materi kata berimbuhan. Dan saya minta maaf jika saya ada salah kata sebelumnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.